Pak Prabowo harus meninjau ulang, paling tidak menunda IKN. betul, paling tidak menunda, kaji ulang lagi dalam rangka ketahanan, apalagi mempersilahkan kayak Pak Jokowi, mempersilahkan para investor asing. Itu berbahaya, itu ibu kota kita, loh, itu pusat kota kita berbahaya. Itu ada hal-hal yang tidak perlu banyak negara-negara lain tahu seperti itu. Nah, menurut saya mengamini, menyetujui pendapatnya kakak iparnya Prabowo, Bely Juandono ya, yang menyatakan pilihannya daripada membangun IKN, tapi bagaimana memenuhi makan gratis dan susu gratis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, sore hari ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang hal-hal yang tentunya serius bagi pemerintahan kita ke depan, yaitu program-program apa saja yang akan betul-betul nanti dijalankan oleh Prabowo Gibran setelah dilantik Oktober 2024 nanti. Dan kita ketahui bahwa ada program-program unggulan yang selama ini kontroversial, misalnya seperti makan siang gratis, dan juga mungkin kelanjutan daripada programnya Presiden Jokowi, yaitu IKN. Nah, kalau kita melihat daripada program-program yang ada, mungkin menarik untuk menelisik atau mungkin juga menelusuri atau juga mengkritisi program apa yang kira-kira seharusnya menjadi prioritas. Nah, untuk membahas ini di hadapan saya sudah ada Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Ahmad Yani. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Ya. Pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel dari Sabang sampai Merauke maupun kawan-kawan kita diaspora, Pak Heri, kita harus mengucapkan bela sungkawa yang dalam juga. Ya. Rasa empati dan simpati kita terutama kepada warga masyarakat Sumatera Barat secara umum, ya, dan khususnya adalah keluarga besar Partai Masyumi yang ada di Sumatera Barat, karena itu basis utama kita ya. Betul. Kita pengurus-pengurus kita sudah sampai di tingkat kelurahan dan desa. Di Sumatera Barat itu anggota kita cukup banyak, mungkin mendapat musibah ini. Saya sudah meminta pada pengurus wilayah, pengurus daerah, kecamatan untuk menginventarisasi dan untuk mengadvokasi kawan-kawan yang ada dalam rangka musibah ini, seperti itu. Jadi sekali lagi kami merasakan turut keprihatinan yang cukup besar lah ya, dan mudah-mudahan ini cepat berlalu dan recovery akan cepat, dan kita berharap pusat hadir dan provinsi hadir juga dalam menanggulangi bencana ini. Amin. Pak Heri, yang pertama saya kira masalah janji ini kita mengingatkan, ini memang kayak ada lagu. Ya kan, mulut itu kan bagaikan lidah tak bertulang. Oh iya, janji itu betul. Janji itu kan banyak. Kalau berjanji itu paling gampang. Janji, maka janji palsu, janji-janji yang engkau kemukakan tapi tidak pernah kau tepati. Janji-janji yang kau janjikan tapi selalu kau ingkari. Kan kau yang berjanji, kau yang ingkari. Itu kan banyak sekali. Betul. Seperti itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, 9 tahun Pak Jokowi ini, pertanyaan kita. Berapa banyak dari janji yang dia 67, ya kan, 67. Total itu 67 janji yang dia janjikan itu yang telah dia penuhi. Ya kan? 1, sampai sekarang ini kita tidak pernah melihat ban mobil yang namanya SMK itu. Gosok mobilnya, bannya aja. Bannya. Ya kan, itu ternyata bahkan dulu kan kita tertipu kan, yang ternyata itu tempat karoseri assembling. Iya kan, Pak Sukiat itu seperti itu. Ya kan, dari Cina dikatanya produk anak bangsa, maka diberikan SMK. Waduh, itu dramanya luar biasa. Bahkan di salah satu televisi ya, menyatakan pesanan udah sampai berapa Pak? 5.000 atau 5.000-an katanya. Udah 5.000 ini. Waduh, apalagi sudah uji emisi kita nggak kuat lagi. Ternyata sampai sekarang. Nol ya. Dan itu dikemukakan kembali
pada waktu janji periode kedua. Sebentar lagi ya kan akan diproduksi, sebentar lagi akan ini. Sampai hari ini nggak ada dia tepati janji itu. Janji palsu. Janji palsu, bohong, hoak gitu loh. Hoak ya. Gitu. Mudah-mudahan nggak bohong nggak nih. Nah, satu ya kan. Nah. Apalagi janji, kita lihat aja kita ini kan hampir berakhir nih, berapa bulan lagi ini Pak Jokowi ini. Betul. Terus janji yang katanya akan buyback Indosat. Hah? Buyback Belum juga, Indosat. belum Nah. juga. Terus janjinya mau bangun bank tani, bank nelayan, seperti itu. Ekonomi akan 2 digit, seperti itu. Roket, seperti itu ya kan. Iya, Iya. terus tidak impor. Tidak impor. Iya kan, ngapain mau impor-impor? Beras diimpor. Oh, iya. Utang, ngapain utang-utang? Utang hari ini lebih dari 8.000 triliun. Ya toh? Betul. Bahkan kalau menurut sahabat saya Misbakun tuh sudah tembus kalau dijumlahkan dengan utang yang sesungguhnya 20.000. 20.000 triliun. Iya, 20.000 kan utang, ada utang pemerintah, ada utangnya BUMN, ada utang terhadap dana pensiun dan lain sebagainya. Itu dapat 20.000. Dan itu menjadi tanggung jawab kita, beban kita hari ini. Kita dan anak cucu kita. Sehingga itulah akhirnya melonjak terus naik. BBM nggak naik, nggak akan mau naikkan BBM. BBM yang paling banyak naik di zamannya Pak Jokowi. Bahkan meniadakan yang namanya premium. Betul. Sekarang juga di akhir-akhir katanya mau meniadakan pertalite dan lain sebagainya. Betul. Dan betul-betul surganya para koruptor. Katanya mau membasmi korupsi. Tapi ternyata surganya para koruptor. Pada rejim 9 tahun ini. Betul. Baik di kasus timah, nikel dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut saya hati-hati berjanji ini. Nah, Gitu, hati-hati Pak Eri. Karena bisa kategori al-munafikun. betul. Salah satu tanda-tanda orang munafik itu apabila kalau dia berjanji dia ingkar. Ingkar. Betul. Betul. Prabowo juga gitu kan. Ya, oleh karena itu kita lihat nih. Pak Prabowo kemarin kan berjanji. Kalau kita lihat kan kategorinya itu ada 17 lah ya. 17 janjinya itu. Satu, mencapai swasembada pangan, energi dan air. Nih, kita lihat ini nanti. Yang kedua, penyempurnaan sistem penerimaan negara. Bahkan katanya mau membentuk badan penerimaan itu. Kita setuju aja. Ya kan, jangan sampai bocor aja. Badan itu berarti pajak, ya kan, biaya cukai, mungkin imigrasi dan lain sebagainya. Ya kan, masuk badan penerimaan. Karena memang tax ratio kita rendah. Banyak yang menggemplang pajak ini, nggak bayar pajak banyak. Seperti itu. Terus reformasi politik hukum birokrasi, ini persoalan. Ini betul-betul menjadi penting. Kita ingin betul Pak Prabowo nanti setelah dia dilantik melakukan yang namanya kajian, evaluasi terhadap sistem politik kita, sistem kepartaian kita, sistem kepemiluan kita. Tiga menjadi penting betul ini. Karena hari ini negara kita ini menuju jurang kehancuran. Dengan sistem politik, dengan sistem kepemiluan kita ini. Kan periode yang lalu, episode sudah kita bicara betapa mahalnya demokrasi di Indonesia ini. Betapa brutalnya pemilu kita, berapa kriminalnya pemilu kita, betapa rusaknya masyarakat kita. Oleh karena itu harus direvisi. Harus betul-betul kalau kata Rocky harus tata ulang, itu saya setuju seperti itu. Dan itu mandat, itu tanggung jawab itu ada di pundaknya Presiden dalam hal ini Pak Prabowo. Prabowo mau nggak tuh kira-kira? Saya agak ragu. Kita dukung kalau seperti itu Pak. Nggak, takutnya dia nggak mau karena dia merasa mau nggak mau ini kan janji. Hukum juga, hukum kita ini luar biasa, baik dalam konteks substansinya, isi muatannya, ini tumpang tindihnya begitu banyak, secara struktur kelembagaannya maupun budaya hukum kita parah betul yang ini. Terus birokrasi kita ini juga persoalan. Reformasi ini juga tidak memperbaiki birokrasi walaupun ada undang-undang yang sudah dibuat. Ya kan sudah dibuat undang-undangnya seperti itu. Seperti itu. Terus pencegahan dan pemberantasan korupsi ini betul ini menjadi penting juga ini. Bagaimana peran KPK, apa KPK kejaksaan dan kepolisian, pemberantasan kemiskinan ini. Begitu kita kan miskin terus bertambah, orang miskin ini sekiannya kan.
Pencegahan dan pemberantasan narkoba, sama lagi ini narkoba masuk begitu air bah di Republik ini. Ini menurut saya ini ada yang harus diminta pertanggungjawaban seperti itu. Karena juga narkoba ini uang-uangnya bisa menjadi uang politik. Oh iya. Uang narkoba, uang judi ini bisa menjadi uang politik kan seperti itu. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ini kan obat gratis. Bahkan Pak Prabowo itu ingin membangun puskesmas kan. Nah, terus apalagi ini makan siang dan susu gratis, kan? Untuk perbaikan gizi anak balita dan ibu hamil, stunting untuk mencegah itu ya, mencegah kesehatan gratis dan menyelesaikan kasus TBS dan lain sebagainya, mencetak produktivitas lahan pertanian, penting ini. Itu menjadi kedaulatan kita, kedaulatan pangan kita, jangan impor terus. Membangun sekolah-sekolah unggulan, setuju kita, terintegrasi setiap kabupaten, memperbaiki sekolah yang perlu direnovasi, melanjutkan menambah program kartu kejaraan sosial, menaikkan ini udah gaji guru kan udah mulai nih, ya kan, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, ini menurut saya jauh lebih penting daripada melanjutkan pembangunan IKN. Nah oleh karena itu memang dari program-program ini masih memang ada juga masih melanjutkan ya kan program kredit usaha dan pembangunan ibu kota. Ini apa hubungannya program ini disatukan antara UMKM dengan pembangunan ibu kota ini? Ini kayaknya menurut saya Pak Prabowo harus meninjau ulang. Paling tidak menunda IKN, betul, paling tidak menunda. Kaji ulang lagi dalam rangka ketahanan, apalagi mempersilahkan kayak Pak Jokowi mempersilahkan para investor asing. Itu berbahaya, itu ibu kota kita loh, itu pusat kota kita, berbahaya. Itu ada hal-hal yang tidak perlu banyak negara-negara lain tahu seperti itu. Nah menurut saya mengamini, menyetujui pendapatnya kakak iparnya Prabowo, Beli Juandono ya, yang menyatakan pilihannya daripada membangun IKN, tapi bagaimana memenuhi makan gratis dan susu gratis itu, Pak Eri. Oke, menarik. Bukannya apa kalau soal IKN kita nggak habis-habis. Ya, artinya karena ini panjang sekali. Karena banyak aja pertanyaan soal IKN. Kenapa memang harus ditunda, harus diundur? Diutamakannya makan siang. Kenapa? Karena IKN ini kan kalau kita baca di media sosial, kita nggak tahu apakah benar, faktual atau hoax. Ya itu memang disiapkan hanya untuk Jokowi dan kaitannya dengan RRC kan gitu, kaitannya dengan RRC-nya itu yang membuat kita was-was. IKN ini kan menurut saya didahului tidak dengan yang namanya kajian yang mendalam dan komprehensif, dan juga tidak masuk, kalau kita mau jujur, tidak masuk dalam nawacitanya Jokowi yang pertama itu. Nggak masuk seperti itu, baca jadi nggak ada masuk seperti itu. Dan kita himbau betul memang Pak Prabowo ya, anggarannya terbatas kan. Ya di makan program aja. Menurut saya yang lebih real yang dibutuhkan masyarakat, ya kan. Apalagi sekarang ini yang lebih berbahaya lagi, dengan alasan IKN Jakarta udah kosong, mau dijual, mau disewakan. Itulah gara-gara penyakapan itu. Jangan lupa tuh kawan saya Edi Mulyadi dituduh menyebarkan hoax. Nah, sekarang kan mulai kan? Mulai mau di gedung-gedung mau disewakan, mau dijual atau mau di apa seperti itu. Oleh karena itu menurut saya Pak Eri, dari 17 program Pak Prabowo ini, tentu kita sebagai kelompok yang pengkritis kan tidak hanya mengkritik, menolak semua. Enggak, saya kira itu tidak sehat juga. Kita memberikan dukungan. Kita dukungan yang betul-betul untuk kepentingan rakyat, untuk menjaga kedaulatan kita, bagaimana meningkatkan pendapatan kita dukung. Tapi tetap kita kritis seperti itu. Harus seperti itu. Tetap kita kritis agar siapa? Jangan sampai nanti makan gratis kita dukung. Tapi jangan sampai makan gratis ini menyebabkan korupsi terbaru. Ya, ada anggaran besar ya. Iya, penyediaannya itu ya kan, pemasok dan lain sebagainya seperti itu kan. Para vendor itu. Jangan sampai vendor ini orang-orang yang selama ini yang menggerogoti juga gitu loh. Ya, kalau memang mau makan gratis di daerah tertentu, mungkin bagaimana mengembangkan warteg, bagus. atau rumah makan Padang, atau tersebar seperti itu. Jadi menurut saya dari 17 ini pilih, dan
tidak ada urgensinya untuk sekarang ini mempercepat dan melanjutkan namanya pembangunan IKN. IKN. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Jelas tegas ya bahwa kita menyarankan supaya IKN ditunda dan diprioritaskan yang makan siang. Setidak-tidaknya. Ya, setidak-tidaknya. Kalau kita maunya dibatalkan. Ya, Atau setidak-tidaknya ditunda. Tapi bagaimana bangunan-bangunan yang sudah ada nggak hilang? Kita jadikan IKN Istana Negara. Nggak akan hilang. Betul. Istana kan biasa kayak Istana Bogor, Istana Bogor, Cipanas, Istana Tapak Jogja, Siring, Istana Tapak Pak Siring. Bali dan sebagainya. Ya, oke, terima kasih Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani, pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Demikian kita akhiri acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.